warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tidak lupa kita curahkan salawat serta salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia, tentunya kita harus berbicara, karena berbicara merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi berbicara juga memiliki etikanya agar berbicara dapat dilakukan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mengingat setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan atau tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Pertama, berbicara hanya hal yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Seorang yang berbicara hal yang tidak penting atau tidak bermakna sesungguhnya menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan berdusta. Berdusta adalah salah satu tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik di hatinya. Oleh sebab itu, pembicaraan yang dusta harus dijauhi oleh siapapun yang mengaku beriman pada Allah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia bicara berdusta, jika dia berjanji mengingkarinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Jangan berlebihan dalam berbicara. Sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan paling jauh dari aku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, orang yang pura-pura fasih, dan orang yang mutafahikun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu mutafahikun?" Nabi menjawab, "Orang-orang yang sombong." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menjauhi perdebatan. Sekalipun benar, jangan pernah mencampurkan diri dalam perdebatan baik secara lisan maupun tulisan atau online. Karena yang namanya berdebat, kalah jadi aku, menang jadi orang. Tidaklah bermanfaat jika perdebatan itu dimaksudkan untuk berdakwah. Justru orang akan menjauh karena sifat ego kita yang tidak mau kalah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat hidayah untuk mereka, melainkan karena terlalu banyak berdebat." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Berkata kasar atau bohong demi memancing tertawaan orang lain. Hal yang menjadi adab dalam berbicara adalah menghindarkan ucapan kotor, kasar, dusta demi memancing tertawaan orang lain. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kata-kata, ia tidak mengatakannya kecuali hanya untuk menarik perhatian orang, kumpulan atau hadirin atau majelis, agar mereka tertawa, maka ia meluncur kepada kehinaan lebih jauh antara jarak langit dan bumi. Dan sesungguhnya lidah seseorang yang tergelincir lebih berbahaya dari tergelincirnya kaki. Hadis riwayat Baihaqi. 8. Berbicara yang jelas mudah difahami oleh setiap pendengar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ucapan Rasulullah SAW selalu jelas maksudnya dan dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ucapan harus bagus, tidak kotor dan mungkar. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap ucapan anak Adam mencelakakan, bukan menguntungkan, kecuali perintah untuk kebaikan, mencegah kemungkaran, dan zikrullah." Menghindari ghibah.
atau mengutuk dan mengadu domba. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menghibah satu dengan yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Hadis riwayat muttafaq alaih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.